Yes, welcome back. Dalam beberapa hari ini kebijakan Trump, ya, langkah-langkah yang dilakukan Trump, ya, itu membuat kemarahan dunia. Ya. Dunia jadi ketidakpastian karena perang dagang yang dilakukan oleh Donald Trump. Menteri Luar Negeri Cina marah. Ya. Dia mengatakan bahwa Trump membuat dunia menjadi hukum rimba. Trump menaikkan tarif perdagangan, tarif impornya, maka semua negara akan membalasnya. Cina juga akan membalas. Setiap negara yang dinaikin tarif import, ya, untuk barang-barang yang masuk ke Amerika, maka negara-negara yang kena kenaikan tarif itu juga akan membalas. Jadi dunia seperti saling balas-membalas, ya. Perang dagang, ada perang geopolitik, ya, yang belum selesai, ya. Usaha-usaha perdamaian yang dilakukan oleh mediasi Donald Trump, China untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina belum ada titik temu, ya. Begitupun juga di Palestina Israel, antara di jalur Gaza yaitu Hamas sampai sekarang juga belum membebaskan sandera-sandera Israel, maka ini juga situasi geopolitik ini juga yang membuat bisa saja terjadi perang lebih besar lagi, ya. Selain perang geopolitik, perang dagang makin meluas, makin besar, ya. Karena ulah Trump yang tidak yang mau supaya ekonomi Amerika saja betul-betul dijaga biar jangan ada serbuan dari barang-barang impor Cina atau negara lain. Nah, Cina pun juga demikian, ya, saling balas-membalas. Maka ini membuat dunia menjadi kembali ketidakpastian ekonomi, ada apa istilahnya rantai pasok terganggu, ya, maka inflasi akan naik. Inflasi akan naik. Kalau inflasi akan naik, maka semua negara di dunia pasti akan kembali untuk melakukan langkah hawkish atau cenderung suku bunganya tetap tinggi, ya, di level sekarang atau punya potensi naik. Nah, minggu depan itu ada data-data penting di Amerika Serikat, ya, mengenai inflasi bulan Februari dirilis, dan juga nanti minggu depan kemudian, ya, tanggal 18-19 ada keputusan Bank Sentral The Fed untuk apakah suku bunganya tetap atau bisa naik. Ya, kalau turun sih nggak mungkin, ya, karena inflasi makin naik. Jadi ini, ya, dari semua hal-hal seperti ini, maka ini peluang adalah US dollar yang minggu lalu sudah terpuruk kembali naik, ya. Kembali naik, maka yang kena dampaknya adalah mata uang against US dollar akan jatuh. Nah, ini peluang. Indeks harga saham akan jatuh. Komoditi, ya, seperti Anda lihat minyak dunia sudah longsor dalam di bawah 70, sudah harga 66 US dollar per barel. Harga minyak itu bisa turun terus sampai ke level 30. Ini ada peluang juga, ya. Kalau sudah demikian, maka harga gold, ya, harga emas dunia juga pasti akan longsor. Kembali ke 2.600 US dollar per troy ounce atau 2.000, atau bisa ke level 1.700 US dollar per troy ounce. Itu harga emas dunia. Tetapi, sekali lagi Anda tidak usah khawatir yang pegang emas batangan Balian, ya, emas fisik Antam itu tetap naik karena kondisi ini membuat dolar naik, ya. Kalau dolar naik, ya, dolar rupiah kita jadi 18.000, tembus bisa 20.000 di tahun depan. Maka konversikan dolar rupiah itu kan ke untuk mendapatkan harga emas per gram kan dikonversi harga emas dunia dengan dolar rupiah dibagi 31.103. Maka jadilah harga per gram emas Antam. Maka harga per gram emas Antam itu pasti naik, sudah di level 2 juta. Jadi simpan saja, ya, kondisi makin hari
makin gawat. Seperti di video-video saya sebelumnya. Saya mengatakan bahwa krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Nah, dan yang membuat banyak sekali bank-bank dilikuidasi. Akhirnya puncaknya jatuhnya rezim Soeharto 21 Mei 1998. Itu akan terulang lagi, ya itu pasti terulang ya. Saya bertaruh 1000%, 1 juta, 1 triliun% itu pasti terjadi krisis ekonomi Asia ya, karena ulah dari ketidakpastian ekonomi perang dagang ini membuat dampak ekonomi Asia terpuruk. Teristimewa negeri ini, negeri yang sarang koruptor, korupsi, negeri hukumnya amburadul, negeri mafia, semuanya mau dimafiakan ya. Negeri yang gak jelas begini akan rusak, hancur, direformasi ulang lagi. Akan pasti rezim ini runtuh, karena rezim ini rezim tidak kuat. Ya, rezim tidak punya fondasi yang kuat. Karena dia bisa aja diserang sama, karena Indonesia atau Konoha ini itu punya sejarah. Sejarah kerajaan Singosari itu menjadi fondasi, menjadi budaya, menjadi culture yang tidak bisa berubah di Indonesia ini. Saling tikung, saling berkhianat itu pasti terjadi ya. Karena apa? Di mana ada orang rakus, orang korupsi, pasti ada yang berkhianat. Itu sudah, itu hukumnya udah. Berbuat kejahatan, hukumnya dia akan jatuh juga. Makanya kerjalah yang lurus-lurus saja ya. Ya cari uang yang lurus, jangan main makan sini, minta komisi, minta fee proyek. Saya tahu itu semuanya karena saya dulu ikut teman di kontraktor. Jadi saya tahu, saya juga ketemu sama orang-orangnya menteri. Ya, itu semuanya ada fee-nya. Ya, sudahlah. Itu bukan rahasia umum lagi. Jadi jangan mau munafik. Ya, kalian jangan munafik. Semua orang sudah pada tahu permainan itu semuanya. Tinggal kehancuran saja. Oke, negara ini akan hancur. Udah pasti. Bukan hanya negara ini, negara di luar udah hancur kok. Bangladesh contoh, Pakistan, Sri Lanka. Ya, nanti banyak akan terjadi seperti ini. Yang model-model korupsi yang orang norak, ya. Yang kayaknya ya nggak tahu malu gitu ya. Ya sudah punya gaji gede, sudah kaya, tapi masih mau ya lu ya makan dari hasil begini. Coba dipikir ya, punya harga diri dong. Oke, nah di sini di kesempatan ini saya sarankan kepada Anda semuanya, jangan jadi penonton. Jangan jadi penonton terus gitu loh. Jangan punya sifat yang menunggu pasrah, tidak melakukan sesuatu. Harus berani action. Ambil peluang. Harus berani ambil risiko, ya. Karena apa? Anda harus mencoba. Kalau Anda mencoba, selalu saya katakan bahwa kalau kita mencoba, kita punya 2 peluang. Ya, kita bisa sukses, kita bisa gagal. Kita bisa mendapatkan itu, dan kita bisa gagal. Kalau Anda sukses, luar biasa. Anda berubah nasib hidup Anda. Kita cerita yang Anda takutkan ini. Kalau misalnya Anda gagal, apa sih yang Anda takutkan? Kalau misalnya Anda gagal, yang hilang adalah duit Anda, bukan nyawa Anda. Bukan segala hidup Anda. Bukan tangan Anda jadi putus, kaki Anda jadi putus, kepala Anda jadi putus. Hanya uang Anda. Hanya kertas. Hanya uang. Tidak membuat Anda itu kiamat. Anda tidak mati. Kenapa Anda takut? Kenapa Anda takut mencoba? Hanya gara-gara Anda takut kehilangan uang. Nah, ini yang menjadi penyakit semua orang di dunia. Takut, mentalnya jadi mental tempe. Padahal dia tidak dipukul. Anda tidak dipukul orang jatuh.
Anda tidak hilang tangan Anda tidak hilang kaki Anda tidak mati, nyawa Anda tidak hilang, Anda masih hidup. Saya sudah pernah mencoba dan saya dulu waktu saya belum begitu menguasai tahun 2008 begitu saya habis di saham dan di dunia futures dan dunia lain-lain semuanya yang saya coba money game apa semuanya itu 1,8 miliar habis. Orang seperti saya yang hanya bukan seorang pengusaha bekerja di kantor 1,8 miliar itu sudah segala uang saya. Udah sangat luar biasa bagi saya. Tapi kalau kelas pengusaha itu mau begini. Tapi saya itu sangat luar biasa. Saya tetap hidup. Saya tetap bangun, bangkit lagi. Membangun itu, berjuang. Mental saya tetap ada. Saya tidak down. 3 hari saja saya butuh waktu untuk down. Tapi saya bangkit lagi. Karena saya pikir bahwa itu hanya uang yang hilang, bukan hidup kita, bukan semangat kita. Kenapa harus uang kita hilang terus merubah semangat kita, membuat kita down, membuat kita sakit. Memang ada orang yang stroke memang. Sejak kejadian subprime mortgage, kehancuran pasar keuangan di Amerika Serikat yang menggemparkan dunia sampai indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia disuspend seminggu oleh Presiden SBY tahun 2008 itu. Kalau nggak disuspend tambah dalam longsor jatuhnya. Itu ada teman-teman kita di galeri Dana Reksa. Ya kita biasa kalau trading saham selalu kumpul di galeri Dana Reksa di Medan Merdeka. Teman-teman yang kumpul saham itu. Salah satunya stroke dia. Gara-gara kasus kejadian kala itu. Nah itulah kita lihat mental. Saya hanya 3 hari butuh down. Setelah itu saya bangkit lagi. Karena itu bukan jangan kita uang kita hilang akhirnya kita jadi stroke, kita sakit. Kita tidak bisa apa-apa. Uang itu bukan yang kendalikan kita, tapi kita yang kendalikan uang. Hanya uang kenapa segala-galanya jadi hilang. Orang saya masih hidup, masih kuat, otak saya masih ada, bangkit lagi. Cari lagi uang itu. Itu namanya mental. Maka Anda harus punya mental yang jiwa yang gimana ya, pantang menyerah, mental orang kaya gitu loh, bukan mental miskin. Mental miskin yang hanya bisa cari uang. Saya kasih tahu ya, orang mental miskin hanya bisa cari uang, dia bisa kaya hanya karena pencuri, maling, koruptor. Saya kasih tahu. Jadi orang-orang yang koruptor yang jadi direktur Pertamina yang koruptor itu yang sudah ditangkap atau yang direktur BUMN yang lain itu karena dia mental bukan mental bisnis. Orang tidak berani, tidak mau kalah, tidak mau berani kalah, jatuh bangun enggak, hanya mau bisanya main tipu-tipu koruptor. Jadi cari uang dia itu yang bikin dia kaya hanya bisa dari korupsi, maling uang. Itu. Mental apa kayak begitu? Akhirnya masuk ke jeruji besi. Hotel Bordeo. Jangan seperti begitu. Nah, ini saya kasih tahu. Peluang luar biasa yang ada di tahun ini. Jadi, saya edukasi Anda jangan cari uang melalui maling korupsi. Ya, cari uanglah yang benar. Bagi Anda yang di tempat-tempat yang bisa korupsi itu, yang dunia-dunia sana, kalau swasta sih kagak. Udah pasti nggak bisa korupsi. Tapi yang di situ-situ, hey, itu makan uang haram itu. Datanglah ke bisnis yang besar, yang benar. Anda trading, cari uang yang benar. Gentleman sebagai seorang laki-laki, seorang pejuang, bukan mental tempe, mentalnya bisa maling doang, kaya dari maling, gaya-gayaan pakai barang mewah, mobil mewah, rumah mewah, tapi hasil maling koruptor. Gak ada levelnya, gengsinya gak ada. Gitu loh. Anda harus jadi orang sukses dari bisnis trading atau bisnis yang lain. Itu baru 1000 jempol buat Anda. Itu Anda luar biasa. Anda gentleman, Anda laki-laki gitu loh. Bukan banci yang bisanya korupsi. Oke? Saya benci memang orang kayak begitu. Kaya, bangga, sombong. Dia dan keluarganya. Tapi hasil korupsi. Nggak tahu malu, hasil maling. Oke, kembali lagi. Anda harus trading. Peluang ini Anda harus ambil gitu loh. Resikonya apa? Ya uang Anda saja yang hilang, bukan diri Anda. Misalnya,
Jadi coba dipikir secara mata, kenapa apa yang kita takutkan? Uang itu adalah barang yang hanya dicari, dicari lagi, ada dicari lagi. Bukan tangan Anda hilang, kaki Anda hilang, kepala Anda hilang, jiwa Anda hilang. Ini yang gue heran. Kenapa orang begitu orang di Indonesia itu mentalnya mental kerupuk, mental tempe, gak berani ambil risiko, maunya pasti-pasti saja. Beda sama orang di luar. Mental-mental begini yang bisanya cuma korupsi, maling doang gitu. Makanya saya edukasi supaya ada peluang yang bisa membuat Anda tuh kaya kalau Anda ini ingin kaya. Bukan Anda peluang jadi pejabat, jadi ini supaya korupsi gitu loh. Bukan korupsi yang membuat Anda kaya. Ya ingat ya, bukan cara jadi kaya, bukan satu-satunya korupsi. Ya, yang dipikiran orang di sini kebanyakan hanya korupsi yang bisa kaya. Anda bisa kaya kalau Anda manfaatkan peluang yang benar ini. Momentum ini caranya yang benar, yang diberkati Allah. Ini adalah rezeki yang dikasih sama Allah. Ini yang benar. Ini yang direstui Allah. Direstui Allah yang Maha Kuasa. Gitu loh. Jangan makan uang haram. Memang di ajaran agama diajarin korupsi supaya kaya. Gimana sih ini? Rajin ibadah tapi korupsi. Di sini tempatnya. Ada trading di futures market. Peluangnya ya di tahun ini. Di tahun ini, saya kasih tahu Anda. Di tahun ketidakpastian ini. Di tahun bencana ulah dari perandagan Donald Trump ini. Peluangnya luar biasa. Momentumnya ada. Makanya saya kasih tahu. 1 miliar ya. Entah itu uang dari mana. 1 miliar uang nganggur itu. Anda harus coba. Saya kasih tahu kata yang sederhana, coba. Apes-apesnya Anda hilang 1 miliar. Itu paling apes, tapi tidak mungkin. Kalau Anda dapat di momentum yang paling luar biasa sekarang ini. Tetapi, kalau Anda benar ikuti saja saya, kita masuk dalam tahun ini 2025. Jadi ini akhir Maret ini sudah mulai ada peluang luar biasa. Dia akan rentetan terus terjadi Maret, April, Mei, Juni, Juli. Sampai Agustus. Itu akan terus market akan ikuti sentimen searah. Maka Anda dapatkan profit atau istilahnya cuan yang sangat luar biasa besar. Anda akan dapatkan cuan dalam 6 bulan itu rata-rata 700%. Itu sekitar 700 miliar yang Anda dapatkan dari 7M. 1M jadi 7M. 100M jadi 700 miliar. Ya. Bagi Anda yang punya uang adel money yang besar, saya tantang Anda untuk peluang yang luar biasa ini. Ya. Karena saya tidak akan bicara peluang ini di 2026 karena menurut analisa saya, hemat saya, peluang itu sudah berakhir. Peluang itu hanya ada cepat, tepat, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Peluangnya mantap itu di 2025 ini, di akhir Maret ini. Sudah dekat ini, waktunya sudah dekat. Cepat segera hubungi saya. Hubungi saya di nomor saya ada di bawah ini ya. Saya ada cantumin nomor di bawah video ini, deskripsi video bawah ini Anda cari, Anda hubungi saya. Karena peluangnya sudah dekat. Peluangnya akhir Maret 2025 ini. Segera supaya cepat-cepatnya Anda dapatkan peluang luar biasa ini. Jangan buang-buang waktu, buang-buang kesempatan, buang-buang momentum ya. Jangan hanya jadi penonton saja ya. Kalau Anda jadi penonton saja itu Anda manusia tipe 2. Jadi ada 3 tipe manusia di dunia ini. Saya ulang lagi, sudah sering saya di video saya kasih tahu ini. Manusia yang tipe pertama itu adalah sekitar 60% penduduk dunia. Itulah orang-orang yang tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak tahu ada kondisi perang dagang, dia tidak tahu nanti ada potensi US dollar naik, dia tidak tahu ada peluang bisa trading di futures market yang bisa keuntungan besar. Dia tidak tahu sama sekali. Levelnya di bawah. Itu
Satu kelas orang-orang miskin. Dia cuma tahu hari ini cari uang untuk makan saja. Dia tidak punya mikir yang gede-gede masa depan. Orang tidak tahu sama sekali apa yang terjadi, yaitu 60% penduduk dunia. Anda jangan seperti orang level-level seperti itu. Ya, tipe yang kedua, dia tahu ada peluang karena saya sudah bicara di video ini. Saya sudah jelasin peluang di futures market begini bla bla bla, hubungi saya. Saya sudah suruh hubungi saya ya supaya saya jelasin lebih detail tentang bagaimana saya arahkan Anda, saya suggest Anda untuk dapatkan peluang-peluang luar biasa ini. Tahu kan? Dia sudah tahu. Itu ada manusia-manusia tipe ini ada sekitar ya 20% lah. 20-30%. 30% penduduk dunia. Sudah tahu ada peluang, tapi dia tidak berani mencoba. Dia hanya mau jadi penonton. Di dalam pikiran dia itu lebih banyak 80% negatif, 20% positif. Positifnya dia mengatakan bahwa ini peluangnya bagus, tetapi 80% negatifnya selalu mengatakan, belum tentu benar. Saya belum percaya. Saya ingin bukti dari dia. Tunjukkan dulu bukti. Kita tunggu dulu, kita nonton dulu. Apakah sudah berhasil dulu? Nanti kalau dia bicara berhasil dulu, baru kita coba. Gitu. Jadi orang-orang tipe ini selalu menunggu penonton tunggu bukti-bukti terus. Setelah bukti itu datang, terbukti, barulah dia menyesal. Ya ampun, kenapa waktu itu saya tidak mencobanya, saya tidak lakukan aja, kan saya sudah sukses dapat. Ternyata betul sukses. Jadi orang-orang tipe ini selalu menyesal terus. Jadi akibatnya mereka selalu menyesal terus. Aduh, kenapa saya nggak coba? Selalu meratapi, selalu ada penyesalan di dalam diri mereka. Kenapa? Karena mereka selalu tidak mau mencoba, tidak percaya, negatif thinking berlebihan. Dan satu lagi selain negatif thinking, mereka tuh takut resiko. Kalau gagal gimana? Kalau gini. Jadi yang diomongin gagal melulu. Padahal dikasih tahu ada peluang sukses. Mereka nggak lihat suksesnya, nggak lihat untungnya, nggak lihat bagaimana dapat positif thinking, bagaimana mendapatkan keuntungan besar. Tetapi yang selalu berkecamuk dalam pikiran dia yang crowded, yang wah itu selalu kalau gagal gimana, kalau kalah gimana, apakah bisa benar, gimana kalau begini. Jadi negatif terus. Akhirnya orang-orang tipe ini itu orang-orang yang kelas-kelasnya menengah, kadang-kadang begitu aja hidupnya begitu terus. Ya 30% mereka tidak bisa menjadi orang yang super kaya sukses. Tetapi ada tipe yang ketiga adalah tipe orang-orang yang super kaya di dunia ini. Itu hanya 10% dari 5 miliar penduduk dunia ini, hanya 10% mereka. Bahkan yang paling super kaya cuma 3%. Sedikit banget. Memang orang yang kaya sedikit. Orang yang punya mental luar biasa kayak orang-orang seperti ini sedikit. Mereka selalu positif thinking duluan. Saya kasih tahu ada risiko ini, tetapi anggaplah biasa. Dia nggak berpikir risiko ini. Padahal kalau orang yang tipe nomor 2, kalau saya kasih tahu risiko, langsung tambah takut. Waduh, tiap malam sampai nggak bisa tidur mikir risikonya. Padahal dia belum mencoba. Tetapi dia sudah membayangkan hal-hal yang buruk, yang luar biasa. Sudah mimpi buruk. Akhirnya membuat dia tidak mencoba. Lucu orang tipe kayak gini. Belum mencoba tapi sudah takut. Nah, tipe yang satu ini, ya, tipe yang nomor 1 ini. Walaupun saya kasih tahu loh, ini ada risiko. Enggak, saya nggak peduli risiko. Saya mau untungnya. Untungnya yang saya perlu, saya dapat untungnya. Lu jangan ganggu saya dengan risiko. Jangan bicara risiko, saya mau untungnya. Nah, orang-orang seperti inilah yang jadilah orang-orang kaya, orang super kaya. Nah, seperti saya. Orang itu yang dia tidak takut dengan risiko. Ngapain? Dia tidak mau hal-hal negatif itu mengganggu pikiran dia sehingga dia tidak bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa itu. Positif. Jadi dia selalu berpositive thinking, punya confidence, ya, PD-nya luar biasa. Orang yang tipe 2 ini nggak pede, selalu nggak pede. Yang percaya dirinya luar biasa, yang tipe 1 ini. Nah itulah orang-orang yang pengusaha sukses. Orang yang kaya-kaya di dunia ini. Bukan koruptor ya, koruptor itu bajingan itu tipe 2. Nah, ini orang-orang kaya yang dari bisnis yang benar. Ya, dari mengambil risiko, berani mengambil risiko, terus menjadi kaya raya. Nah, seperti saya jelaskan peluang ini, nantinya pasti ada orang yang hubungi saya. Itu adalah orang saya jamin, saya berani taruhan, itu adalah orang yang tipe 1.
orang tipe pengambil resiko. Dia tahu bahwa di balik keuntungan yang besar ada resiko yang besar. Itu adalah hukum ekonomi teorinya. Ya, high risk, high return. Jadi risiko besar, keuntungannya juga pasti besar. Dan dia tidak mikir risiko, dia pikir untung. Risiko itu gampang, nanti kita atur bagaimana supaya risikonya kecil tapi untungnya besar. Selalu positif thinking terus. Selalu dan pikiran dia, gue mau untung kok, ngapain gue mikir risiko. Nah ini kebalik, lucu sama orang tipe kedua, itu kebalikan. Ya gue mau sih risiko, tapi kalau rugi gimana? Kalau rugi gimana? Kalau bang gue ini gimana ini? Itu tipe pecundang itu, ya. Jangan jadi tipe pecundang itu. Jadilah tipe nomor 3 ini, orang yang paling sukses ini, yang positive thinking, yang mau untungnya, yang serakah, yang mau kaya. Tipe pemberani, ya, jadilah pemberani, bukan jadi tempe atau kerupuk, jadilah macan. Oke? Oke, semoga wejangan ini ya nasihat-nasihat ini ya filsafat ini berguna bagi Anda supaya Anda bisa merubah hidup Anda, nasib Anda. Anda ikuti peluang yang saya tawarkan ini di futures trading ya. Hubungi saya di nomor di bawah ini. Jangan lupa supaya kita bertarung manfaatkan keuntungan 700% dalam 6 bulan. Uang 1 miliar jadi 7M, uang 100 miliar jadi 700 miliar dalam tahun ini. Hubungi saya segera di tahun 2000. Sekarang ini cepatnya, akhir Maret itu udah terjadi loh momentum itu. Hubungi saya segera. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Sukses untuk Anda.